Perang pertama. Perang ini berawal dari seruan Paus Urban II pada tahun 1095 Masehi yang mengajak umat Kristen untuk merebut kembali Yerusalem, yaitu kota suci yang dianggap telah jatuh ke tangan kaum Muslim. Jika ditelusuri latar belakangnya, seruan ini muncul di tengah kekhawatiran Eropa terhadap kekuasaan Kekaisaran Seljuk, yaitu kerajaan Islam dari bangsa Turki yang saat itu sedang berkembang pesat. Seljuk menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah dan mulai mengancam Kekaisaran Kristen. Pasukan salib di bawah pimpinan Godfrey berhasil tiba di Yerusalem setelah menempuh perjalanan panjang selama 3 tahun dari Eropa menuju Timur Tengah. Pada tahun 1099 Masehi, pasukan salib berhasil mengepung pasukan Muslim dan akhirnya bisa merebut kota Yerusalem. Kemenangan besar ini kemudian diikuti dengan berdirinya 4 negara Kristen di kawasan Timur Tengah, yaitu Kerajaan Yerusalem, County Edessa, Antioquia, dan Tripoli. Perang kedua. Perang salib kedua terjadi hampir setengah abad setelah keberhasilan perang salib pertama. Semuanya berawal dari jatuhnya kota Edessa pada tahun 1144 Masehi ke tangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Az-Zinzengi yang pada saat itu menguasai kota Aleppo. Kabar tentang Edessa segera sampai ke Eropa dan menimbulkan kepanikan. Melihat situasi tersebut, Paus Eugenius III mengimbau umat Kristen untuk kembali mengangkat senjata. Seruan ini mendapat dukungan besar dari dua penguasa Eropa, yaitu Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman, yang kemudian memimpin pasukan mereka menuju Levant, yaitu wilayah yang mencakup Palestina, Suriah, dan Lebanon. Namun perjalanan mereka tidak mulus. Pasukan salib menghadapi kesulitan besar sepanjang rute menuju Suriah, seperti kekurangan logistik, medan yang sangat berat, dan serangan dari pasukan Muslim di Anatolia. Setelah tiba di wilayah Timur Tengah, pasukan gabungan Prancis dan Jerman itu memutuskan untuk menyerang Damaskus, salah satu kota paling penting di Suriah. Namun langkah ini ternyata menjadi kesalahan besar. Pertahanan Damaskus saat itu sangatlah kuat, dan hanya dalam 4 hari pertempuran, pasukan salib terpaksa mundur dengan kerugian yang sangat besar. Dengan begitu, perang salib kedua berakhir tanpa hasil dan justru memperkuat posisi para pemimpin Muslim di Timur Tengah. Perang ketiga. Pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu seorang penguasa besar dari Mesir dan Suriah, berhasil merebut Yerusalem dari tangan pasukan salib. Kemenangan ini mengguncang seluruh Eropa. Mendengar kabar jatuhnya kota suci itu, para penguasa Eropa segera bergerak. 3 raja besar memutuskan memimpin perang secara langsung. Richard I dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Frederick Barbarossa dari Jerman. Pasukan Jerman di bawah Frederick Barbarossa menempuh jalur darat melalui Anatolia. Namun di tengah perjalanan, sang kaisar meninggal dunia akibat tenggelam saat menyeberangi sungai. Peristiwa itu membuat banyak pasukannya memilih untuk tidak lagi ikut dalam peperangan. Sementara itu, pasukan Prancis dan Inggris memilih menempuh perjalanan laut menuju pesisir Palestina. Setibanya di wilayah Timur Tengah, Philip II dan Richard I berhasil merebut kota Acre setelah pengepungan panjang pada tahun 1191 Masehi. Tak lama kemudian, Philip kembali ke Prancis, meninggalkan Richard untuk melanjutkan perang sendirian melawan pasukan Salahuddin. Selama berbulan-bulan, kedua tokoh ini terlibat dalam serangkaian pertempuran besar. Akhirnya, pada tahun 1192 Masehi, keduanya sepakat untuk mengakhiri perang melalui Perjanjian Ramlah. Isi perjanjian itu menyebutkan bahwa Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Muslim, namun umat Kristen diizinkan berziarah ke kota tersebut dengan aman. Perang keempat. Perang keempat awalnya dirancang untuk menyerang Mesir, pusat kekuasaan dunia Islam pada masa itu. Di bawah seruan Paus Innocentius III, kerajaan-kerajaan Eropa bersatu dengan satu tujuan, yaitu merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim. Namun sejak awal, tanda-tanda kegagalan sudah terlihat. Biaya perang yang sangat besar membuat banyak bangsawan kesulitan mempersiapkan pasukan mereka. Armada yang disewa pun menuntut bayaran mahal, dan banyak pasukan tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Di tengah kebuntuan itu, muncul tawaran tak terduga. Seorang pangeran Bizantium datang dengan janji besar. Ia akan memberi dukungan dan dana asalkan pasukan salib bersedia membantunya merebut kembali tahta di Konstantinopel. Tawaran itu pun mengubah segalanya. Pasukan salib yang awalnya berangkat untuk merebut Yerusalem malah berbelok arah dan menyerang Konstantinopel. Kota itu akhirnya jatuh ke tangan mereka. Bukannya melawan kaum Muslim, perang ini justru berubah menjadi perebutan kekuasaan di antara sesama umat Kristen. Akibat peristiwa itu, dunia Kristen terpecah menjadi 2 bagian. Wilayah barat menganut Kristen Katolik dan wilayah timur menganut Kristen Ortodok. Perang kelima.
Perang kelima dimulai pada tahun 1217 Masehi di bawah pimpinan Paus Innocentius III. Kali ini fokus serangan diarahkan ke kota Mesir. Dengan strategi baru itu, pasukan gabungan dari berbagai kerajaan Eropa bergerak menuju Mesir dan merebut kota Damietta yang dikenal sebagai pelabuhan utama di muara Sungai Nil. Keberhasilan awal ini sempat membangkitkan harapan besar di Eropa bahwa Yerusalem akhirnya bisa direbut kembali. Namun pasukan salib menjadi terlalu percaya diri. Mereka menolak tawaran damai dari Sultan Al-Kamil yang saat itu merupakan penguasa Mesir. Keputusan itu terbukti fatal saat pasukan salib bergerak menuju Kairo. Sungai Nil meluap dan memutus jalur logistik mereka. Banyak tentara kelelahan, kelaparan, dan akhirnya menyerah. Pada tahun 1221 Masehi, pasukan salib akhirnya menyerah tanpa perlawanan berarti. Kota Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Muslim, sementara ribuan prajurit Eropa tewas dan ditawan. Perang ke-6 Perang ke-6 berlangsung beberapa tahun setelah kegagalan besar di Mesir. Kali ini dipimpin oleh Kaisar Romawi bernama Frederick II yang sebelumnya telah berjanji kepada Paus untuk memimpin ekspedisi baru di Timur Tengah. Berbeda dari perang-perang sebelumnya, Frederick II memilih jalur diplomasi daripada pertempuran terbuka. Setelah tiba di wilayah Palestina pada tahun 1228 Masehi, ia segera memulai perundingan dengan Sultan Al-Kamil. Melalui serangkaian negosiasi damai, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan tanpa perlu berperang. Pada tahun 1229 Masehi, Frederick II berhasil memperoleh kendali atas Yerusalem, Bethlehem, dan Nazaret melalui perjanjian Jaffa. Kota itu diserahkan kepada pihak Kristen, namun tetap terbuka bagi umat Muslim untuk beribadah di tempat suci mereka. Perang ke-7 Perang Salib ke-7 dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis yang kemudian dikenal sebagai Santo Louis. Ia memimpin perang ini sebagai bentuk tanggung jawab religius setelah Yerusalem kembali jatuh ke tangan Muslim pada tahun 1244 Masehi. Louis IX memimpin pasukan dalam jumlah besar yang berangkat melalui laut dan berhasil mendarat di kota Damietta pada tahun 1249 Masehi. Namun situasi berubah drastis ketika mereka mencoba bergerak menuju Kairo. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Sultan Turansyah melancarkan serangan belasan besar-besaran. Pertempuran itu membuat pasukan salib terjebak di wilayah rawa dan kehilangan banyak prajurit. Pada tahun 1250 Masehi, pasukan Louis IX akhirnya terkepung dan dipaksa menyerah. Sang raja sendiri ditangkap dan baru dibebaskan setelah membayar tebusan yang sangat besar. Perang Salib ke-7 berakhir dengan kekalahan total bagi pihak Eropa. Perang ke-8 Perang Salib ke-8 merupakan ekspedisi terakhir yang dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis. Setelah kegagalan dalam Perang ke-7, kali ini ia bertekad mencobanya lagi dengan harapan bisa membuka jalan menuju Yerusalem melalui Afrika Utara. Pada tahun 1270 Masehi, Louis IX memimpin pasukannya berlayar menuju Tunis di pesisir Afrika Utara. Ia berharap dapat menjalin aliansi dengan penguasa setempat dan menjadikan Tunis sebagai pangkalan strategis untuk melanjutkan serangan ke Mesir. Namun rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Begitu tiba di Tunis, pasukan salib menghadapi cuaca yang sangat ekstrim, wabah penyakit, dan kekurangan pasokan makanan. Dalam waktu singkat, banyak prajurit yang jatuh sakit, termasuk Louis IX sendiri. Tak lama kemudian, sang raja meninggal dunia di perkemahan pasukannya sebelum sempat memulai pertempuran besar. Setelah kematian Louis IX, pasukannya kehilangan arah dan akhirnya memutuskan untuk mundur. Ekspedisi ini pun berakhir tanpa hasil. Perang Salib ke-8 menandai akhir dari rangkaian besar perang salib di dunia Islam.